Fa'il dari sisi bilangannya ada 3. Fa'il kalau dilihat dari sisi bilangan atau jumlah ada 3. Yang pertama, fa'il mufrad, yaitu fa'il yang menunjukkan arti satu. Contohnya, jalasat tolibu. Jalasat tolibu. Murid itu sudah duduk. Tolibu menunjukkan hanya satu murid saja. Yang kedua, tasniyah. Yaitu yang menunjukkan arti 2. Contoh, jalasat tolibani. Jalasat tolibani. 2 murid itu telah duduk. At-tolibani ini fa'il. Fa'il hukumnya rofa. Tanda rofanya dengan alif. Kenapa? Karena fa'il ini berupa isim tasniyah, yaitu isim yang menunjukkan arti 2. Jadi fa'ilnya 2. Jalasat tolibani. 2 murid itu duduk. Yang ketiga, jamak. Fa'ilnya lebih dari 2, yaitu 3 dan seterusnya, 3, 4 dan seterusnya. Contoh, jalasat tullabu. Jalasat tullab. At-tullab ini bentuk jamak taksir. Jadi isinya 3 lebih. Murid-murid itu telah duduk. Jadi fa'il atau pelaku dari sebuah pekerjaan atau kata kerja, jika dilihat dari sisi bilangannya itu ada 3. Kadang pelakunya itu cuma 1, kadang pelakunya 2, tasniyah. Satu contohnya jalasat tolibu, 1 murid. Atau kadang pelakunya 2 atau tasniyah, jalasat tolibani, 2 murid itu telah duduk. Ada kalanya pelakunya jamak, seperti jalasat tullabu, beberapa murid itu telah duduk. Kemudian catatan, bentuk fi'il atau kata kerja tetap mufrad walaupun fa'ilnya berupa tasniyah atau jamak. Pelakunya itu walaupun pelakunya itu tasniyah 2 orang atau pelakunya itu jamak banyak, maka bentuk dari kata kerjanya itu adalah mufrad, tetap jalasa. Tidak perlu ketika fa'ilnya itu tasniyah 2, fa'ilnya tasniyah, tidak perlu kata kerjanya ini disambung dengan alif tasniyah, nggak perlu disambung dengan dhamir tasniyah. Tidak perlu kita mengatakan jalasa atau liban, ya tidak perlu seperti ini. Begitu juga jamak, ini nggak perlu. Jadi cukup dengan memakai mufrad jalasat tolibani, tidak perlu jalasa, tidak perlu disambung dengan dhamir tasniyah. Begitu juga ketika fa'ilnya jamak at-tullab, maka fi'ilnya ini juga tidak perlu disambung dengan dhamir jamak. Nggak perlu kita mengatakan jalasu at-tullabu, jalasu at-tullabu, kita sambung dengan jamak. Ini tak perlu.
Jadi walaupun pelakunya itu jamak, maka fi'ilnya, kata kerjanya tetap mufrad. Nah, itu. Jadi jalasat tullabu, jalasat talibani. Nah, itu. Jadi tak perlu disambung dengan dhamir tasniyah atau wawu jamak. Itu yang pertama. Kemudian yang catatan yang kedua, fi'il harus disambung dengan tak taknis, yaitu tak yang menunjukkan perempuan jika fa'ilnya perempuan. Ini kan at-talib kan laki-laki. Jika fa'ilnya perempuan ya maka harus dikasih tak taknis yang menunjukkan perempuan. Contohnya sis atau santriwati atau libatu. Nah, maka di sini harus dikasih jalasat. Nah, harus dikasih tak taknis atau yang menunjukkan perempuan. Contohnya di sini jalasat Fatimatu. Jalasat Fatimatu. Fatimah telah duduk. Dhahabat Fatimatu, jalasat Fatimatu, rogodat at-talibatu. Hadarat al-ustadzatu. Hadarat al-hadir al-ustadzatu, guru perempuan. Bentuk madi begitu juga dalam bentuk fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' juga pakai bentuk yang apa itu? Yang perempuan. Nah, itu. Tinggal sesuaikan. Nah, gitu ya. Kalau fi'il mudhari'nya jalasa ya jelisu. Yajlisu at-talibu. Nah, untuk perempuan maka pakai tajlisu. Tajlisu atau dibatu. Nah, ada perubahan-perubahan ini ya bisa kita lihat di bab dhamir. Oleh karena itu di bab dhamir itu ada jalasa. Kita tinggal mentasrif saja jalasa, jalasu, jalasat. Jalasat itu dhamir hiya, dia perempuan duduk. Jalasat Fatimatu. Gitu. Jadi kalau laki-laki pakai jalasat talibu, nanti kalau perempuan siswi atau libatu, maka fiilnya harus dikasih tanda perempuan. Jalasat Fatimatu. Kalau laki-laki kalau fiil mudhari'nya ya jelisu atau libu, kalau perempuannya tajlisu atau libu. Memang fiil mudhari' gantinya seperti itu. Nah, jangan sampai kita mengatakan dalam Dhahaba Fatimatu. Nah, ini keliru. Dhahaba Fatimah. Karena Fatimah perempuan, maka fiilnya harus dikasih tanda perempuan. Dhahabat. Nah, Dhahabat Fatimatu. Fatimah itu telah pergi. Nah, dikasih tak taknis menunjukkan perempuan. Kemudian catatan berikutnya yang C, jika antara fi'il dan fa'il ada pemisah, maka fi'il boleh mudzakkar. Kata kerjanya boleh mudzakkar tanpa tak taknis walaupun fa'ilnya mu'annas atau perempuan. Tadi kan ada kalau pelakunya perempuan, maka fi'ilnya dikasih tanda perempuan. Akan tapi jika antara fi'il dan fa'il, kata kerja dan pelakunya itu ada pemisah, maka fi'ilnya boleh laki-laki walaupun fa'ilnya perempuan. Contoh, jalasa fil fasli Fatimatu. Nah, jalasa fil fasli Fatim. Jalasa telah duduk fil fasli di dalam kelas Fatimah itu Fatimah. Fatimah adalah fa'il, pelaku dari jalasa. Fatimah ini perempuan. Nah, itu jenis perempuan. Nah, tapi kata kerjanya tetap jalasa, tidak diberi alamat perempuan, tak taknis, tidak diberi jalasat itu. Nah, hal ini boleh-boleh saja. Nah, ketika antara fa'il dan fi'il itu ada pemisah. Nah, ini namanya pemisah. Fil fasli ini pemisah. Jadi kita beri jalasa fil fasli Fatimatu. Kita baca jalasat fil fasli Fatimatu boleh, jalasa fil fasli Fatimatu boleh. Pokoknya antara fi'il dan fa'il ada pemisah. Maka pemisah apa saja? Contoh yang lain.
Amaroni ummi. Nah, amaroni ummi. Ummi itu kan perempuan. Amaro memerintahkan nih padaku ummi ibuku. Ummi ini fa'il. Fa'ilnya perempuan, tapi fi'ilnya di sini tetap mudzakkar, tidak diberi tanda perempuan. Boleh. Kenapa? Karena antara fa'il yaitu ummi dan fi'il amara ada pemisah yaitu ni. Nah, itu. Pemisahnya itu maf'ul itu sendiri. Amaro memerintah nih kepadaku ummi ibuku. Nah, jadi intinya jika antara fi'il dan fa'il ada pemisah apapun itu, maka fi'il boleh mudzakkar walaupun fa'ilnya itu perempuan. Boleh mudzakkar. Seandainya nanti amaro dibaca perempuan ya nggak masalah. Amarotsni ummi, amarotsni ummi ya nggak masalah. Dibaca amaroni dengan mudzakkar laki-laki, amaroni ummi juga tidak masalah. Kemudian di sini ada latihan tentukan bentuk fa'il. Kita sudah belajar bentuk fa'il, apa itu fa'ilnya fa'il dhohir atau fa'ilnya fa'il dhamir gitu. Fa'il dhohir apa dhohir sharih apa itu muawwal. Ini contoh yang pertama, zahabat Fatimatu. Fatimah telah pergi. Fatimatu itu fa'il. Fa'ilnya fa'il apa itu? Fa'il dhamir muawwal apa sharih? Nah, itu. Oh, Fatimatu adalah fa'ilnya fa'il sharih. Jelas. Kemudian aqra'ul Qur'ana, saya membaca Al-Qur'an. Aqra' itu kan fi'il mudhari'. Dhamirnya dhamir man aqra'u, dhamir saya tersimpan, dhamirun mustatirun wujuban. Itu. Berarti aqra'u fa'ilnya berupa dhamir. Dhamirnya dhamir mustatir yang tidak tampak. Seandainya dikira-kirakan itu muncul dhamir ana. Seandainya dikira-kirakan ya. Bukan dhamirnya dhamir ana di dalam aqra, bukan, karena dhamirnya dhamir mustatir tidak kelihatan. Nah, itu. Seandainya ditakdirkan, maka muncullah sama dengan ana. Nah, itu. Jadi aqra'u itu fa'ilnya fa'il dhamir. Kemudian yang bagi laka antajtahida, yang bagi seharusnya laka kamu antajtahida bersungguh-sungguh. Seharusnya kamu itu bersungguh-sungguh. Jadi antajtahida itu jadi fa'il. Fa'il apa? Fa'il muawwal. Yang bagi laka an tajtahida. Memang fa'il muawwal itu terbatas ya penggunaannya. Paling banyak dari yang bagi seharusnya, kemudian dari yumkinu, memungkinkan, hal yumkinuni an ajlisahuna, apakah saya mungkin an ajlisa nanti jadi fa'ilnya. Hal yumkinuni an ajlisahuna, apakah saya bisa duduk di sini? Hal yumkinuni an aqra'a kitabak, apakah saya bisa membaca kitab kamu? Itu dari fi'il amkana yumkinu, kemudian dari yanbaghi, inbagha yanbaghi, ini nanti fa'ilnya itu fa'il muawwal. Kebanyakan seperti itu yang saya temui ya. Contohnya nih, yanbaghi laka antajtahida. Lah, antajtahida ini fa'il. Fa'ilnya fa'il apa? Fa'il muawwal. Dan antajtahida. Bagaimana cara mentakwilnya? Maka cara mentakwilnya kita harus cari masdar dari tajtahid. Tajtahid itu fi'il mudhari', fi'il madzi ijtahada yajtahidu ijtihadan. Ijtihad itu masdarnya. Nah, seandainya di takwil masdar ya tinggal kita tulis ijtihad saja, yang bagi laka al ijtihadu. Nah, al ijtihadu karena memang fa'il dari yan bagi laka al ijtihadu. Seandainya kita pakai tulisan masdar ya, yang bagi laka al ijtihadu, seandainya kita pakai bentuk fi'il, yang bagi laka an tajtahida. Jadi an tajtahida ini fa'ilnya fa'il muawwal. Kemudian at-talibu yata'allamu. Murid itu atau santri itu sedang belajar. Yata'allam itu fi'il mudhari'. Setiap fi'il pasti punya fa'il. Mana fa'ilnya?
Yata'allamu fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun jawazan mustatir. Dhamirnya tersimpan jawazan seandainya kita kirakan munculan dhamir huwa. Karena yata'allam itu dia laki-laki, maka yang sesuai adalah dhamir huwa. Jadi yata'allam itu fa'ilnya adalah fa'il dhamir. Yanzilu al-mataru, yanzilu turun, al-mataru hujan. Al-mataru itu fa'il. Fa'il apa al-mataru? Fa'ilnya adalah fa'il soreh, jelas. Kemudian terakhir, hal tasmahu li an ajlisa. Ini bukan ini ya. Hal bukan. Hal tasmahu li an ajlisa bukan contoh dari fa'il ya. Jadi nggak perlu. Baik, itu situ ada pertanyaan-pertanyaan. Ya seperti biasa pertanyaan-pertanyaan itu gunanya untuk lebih memahamkan kita dalam masalah bab fa'il ini. Nah, ini yang dapat saya sampaikan berhubungan dengan fa'il. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.